Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Pada pertemuan kemarin kita telah mengulas hikmah yang ke-8 yang disebutkan di sana bahwa pintu makrifat itu bisa dibuka kepada siapapun, bahkan kepada orang yang amalnya sedikit. Dan siapa yang telah dibuka kesempatan untuk makrifat kepada Allah, hendaknya tidak lagi memperdulikan amalan-amalannya. Kemarin seperti itu yang disampaikan dalam hikmah yang ke-8. Karena memang amalan-amalan hamba-hamba Allah senantiasa sedikit, yang besar dan agung adalah karunia Allah. Iradah Allah lah yang memilih seseorang untuk bisa mendapatkan kesempatan ma'rifatullah. Yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Rekan-rekan yang saya muliakan, kadang-kadang ada pemahaman yang kata Gus Bruri sering saya sampaikan, membuat kecilik. Amalnya sedikit, amalannya berarti pasif saja, tidak usah beramal aktif. Nah, maka kemarin saya sebutkan pentingnya menyambung hikmah yang ke-8 itu supaya kita paham secara utuh, tidak setengah-setengah. Harusnya apa yang dilakukan ketika ada kesempatan ta'aruf, kesempatan untuk makrifat kepada Allah. Apakah amalnya dibiarkan sedikit? Apakah amalnya dibiarkan seperti sedia kala sebelum mengenal pintu ma'rifatullah, ataukah seperti apa? Hampir seluruh para pensyarah hikam mengatakan bahwa hikmah yang ke-9 yang akan kita bahas ini punya kaitan erat tersambung dengan hikmah yang ke-8, hikmah sebelumnya. Sekalipun hikmah ini secara otonom bisa untuk kita pahami bahkan tanpa menyambung dengan hikmah sebelumnya ataupun hikmah-hikmah yang lain, tetap bisa kita pahami. Akan tetapi lebih baik dan lebih relevan lagi kalau bisa untuk kita sambungkan dengan hikmah yang sebelumnya. Baik, mari rekan-rekan pengajian Al-Hikam yang saya muliakan, kita mulai hikmah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif Ibnu Athaillah Sakandari, tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwali. Terjemahnya, tanawwa'at ajnasul a'mali, aneka ragam jenis-jenis amalan, litanawu'i waridatil ahwali, tersebabkan macam-macamnya karunia-karunia hati yang tiba pada suasana batin. Kami ulangi terjemahnya. Tanawa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali, bermacam-macamnya jenis-jenis amalan dikarenakan bermacam-macamnya karunia hati yang datang pada
suasana kebatinan yang berbeda-beda. Ini hikmah yang cukup pendek. Namanya hikmah itu kadang pendek, kadang panjang. Mau panjang mau pendek, hikmah itu memberikan spektrum makna yang luas. Kalau pendek maknanya sempit, ya bukan hikmah namanya, ya. Baik, kita akan telaah sedikit demi sedikit hikmah yang ke-9 yang cukup pendek ini, rekan-rekan. Tanawwa'at ajnasul a'mali, bermacam-macamnya jenis-jenis amalan-amalan. 3 kalimat disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada tanawa'at, ada ajnas, ada a'mal. A'malnya jamak, ajnasnya juga jamak, tanawa'atnya fi'il. Ada a'mal, saya mulai dari belakang dulu. A'mal, amalan-amalan, berarti amalannya banyak. Ada ajnas, jenis-jenis. Nah, jenis-jenis amalan itu tanawa'at, bermacam-macam, bukan hanya 1-2, banyak. Dalam ilmu mantik, jenis adalah klasifikasi kelompok. Yang di bawahnya ada nauk klasifikasi kelompok yang lebih sempit daripada jenis. Jenis klasifikasi kelompok yang lebih luas daripada nauk. Kita contohkan konkretnya. Jenis sholat, nauknya sholat subuh, zuhur, duha, tahajud, itu nauk. Saum, puasa, jenis, nauknya Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa hari-hari dalam tengah bulan, puasa Arafah, itu nauk. Infak, infakul mal, menginfakkan harta, itu jenis. Nauknya zakat, sedekah, bangun masjid, sumbang ke kegiatan-kegiatan keagamaan, santunan anak yatim, itu nauk. Nauk adalah lebih luas daripada jenis. Nah, tanawwa'at ajnasul a'mali, bermacam-macam jenis-jenis amalan-amalan. Sholat itu bermacam-macam, puasa bermacam-macam, dan seterusnya. Silahkan dikembangkan sendiri, silahkan dikembangkan lagi. Al-a'mal adalah apa yang dilakukan oleh organ raga, itu a'mal, amalan. Jadi kesimpulannya apa? Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dari kegiatan-kegiatan ibadah yang berlandaskan aspek badan, aspek fisik, aspek raga, itu macam-macam jenisnya. Nah, kenapa sampai bermacam-macam jenis amalan tersebut? Kok bisa banyak dan bercabang-cabang, bermacam-macam? Litanawu'i waridatil ahwali, karena bermacam-macamnya karunia hati yang mendatangi dan tiba pada suasana batin. Waridat artinya adalah karunia yang tiba dalam hati. Ada tumakninah yang dihasilkan dari zikir, dan zikir itu adalah salah satu dari substansi sholat.
ada hati yang qanaah, hasil daripada puasa, dan puasa itu salah satu teknis untuk menepis nafsu yang menggelora dan mengendalikan perasaan untuk suka pada dunia. Ada macam-macam lagi waridat-waridat, yaitu kelanjutan rasa dalam hati yang merupakan akibat dari terus-menerusnya amalan ragawi. Ahwal jamak dari hal, sering diartikan suasana. Yang dimaksudkan di sini adalah suasana batin. Suasana batin kita berbeda-beda. Suasana batin setiap orang tidak sama. Ada orang yang dia hatinya bergejolak, butuh tumakninah. Ada orang yang hatinya hirsu dan amal, yaitu suka dunia dan punya angan-angan panjang hidup di dunia. Ada orang yang hatinya tamak, selalu berharap banyak pada makhluk. Ini tentu membutuhkan cara dan membutuhkan suatu teknis ibadah yang bisa menanggulanginya. Maka berbagai suasana batin yang berbeda-beda, entah karena memang suasananya berbeda karena lingkungan, latar belakangnya, karakter dan watak orang, atau mungkin negaranya tidak sama, atau mungkin dari suku dan kebudayaannya berbeda, bisa menimbulkan akhwal-akhwal yang berbeda pula. Dan itulah disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa perbedaan-perbedaan dan macam-macam dari waridatil ahwal itu akan menyebabkan berbeda dan bermacam-macamnya jenis-jenis amalan. Baik rekan-rekan yang saya muliakan, kita akan elaborasi lebih detail lagi. Mari kita baca secara lebih jeli. Tanawa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Bagian pertama dari hikmah ini, tanawa'at ajnasul a'mali. Bagian kedua dari hikmah ini, litanawu'i waridatil ahwali. Tanawa'at ajnasul a'mali, bermacam-macam jenis-jenis amalan. Ini menunjukkan sisi syariat. Litanawu'i waridatil ahwali, ini menunjukkan sisi hakikat. Bagian pertama dari hikmah ke-9 ini menunjukkan pentingnya amalan-amalan lahiriah. Bagian kedua menunjukkan pentingnya amalan-amalan batiniyah. Rekan-rekan yang saya muliakan, seakan-akan ini menepis apa persepsi yang salah, bahwa ketika ada kesempatan ma'rifatullah, ya sudah cukup amalnya sedikit saja, yang penting kan tahu kalau itu iradah Allah. Bukan seperti itu. Bahwa ma'rifatullah, bahwa hakikat yang dicapai oleh seseorang, bahwa orang yang mengaku sufi kemudian dia mendalami ilmu kebatinan, bahkan mencapai capaian-capaian dari batin yang ia miliki, akan kosong, akan sia-sia ketika tidak ditopang oleh amalan-amalan syariat, oleh amalan-amalan yang ditentukan oleh hukum-hukum fikih. Mohon maaf rekan-rekan yang saya muliakan, salah satu yang terkenal adalah statementnya Imam Asy-Syafi'i, ussisat tasawuf alal kasal. Tasawuf itu kan didasarkan pada kemalasan, dan fenomena seperti itu bisa kita lihat sekarang. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu, konteksnya jelas.
Banyak orang-orang yang mengaku sufi, dia sudah merasa ma'rifatullah sehingga tidak perlu melakukan amalan-amalan syariat, dan itu salah kaprah dan itu jelas kesesatan. Maka Imam Malik kan mengatakan yang sudah kita sampaikan pada hikmah sebelumnya, orang bertasawuf tanpa fikih zindik, orang berfikih tanpa tasawuf fasik. Fasik termaafkan, zindik tidak termaafkan. Zindik itu adalah kata lain daripada munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar, di kerak paling bawah dari neraka. Itulah tempatnya orang zindik, tempatnya orang munafik. Maka rekan-rekan yang saya muliakan, melalui hikmah yang ke-9 ini, Ibnu Athaillah Sakandari secara isyaratan menunjukkan pentingnya dua sisi amalan, baik amalan batin maupun amalan lahir. Fikih harus menopang dan menjadi amalan yang tidak boleh ditinggalkan ketika kita ingin meraih capaian dan derajat batin. Itu yang pertama, rekan-rekan yang saya muliakan. Yang kedua, ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Hamba yang penuh dengan kelemahan hanya merupakan utopia ketika ingin menjadi insan kamil, mampu melaksanakan semua perintah Allah baik fardu dan sunnahnya secara sempurna dan paripurna. Itu utopis, tidak akan terjadi. Maka firman Allah, ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kami jadikan masing-masing kalian itu syir'ah wa minhaja. Ada syir'ah yang berbeda, ada minhaj yang tidak sama. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, andai Allah berkehendak bisa kalian semua sama jadi umat yang tunggal, bisa. Tapi walakil liyabluwakum, tetapi itu untuk menguji kalian. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah, bersegeralah, tunjukkanlah apa yang baik. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti akan ada waktunya kalian semua kembali kepada Allah, dihitung oleh Allah perbedaan-perbedaan yang kalian lakukan. Al-Maidah 48. Allah tidak menyatukan makhluk manusia ini dalam satu umat wahidah, bermacam-macam. Ada syir'ah, ada minhaj yang berbeda. Syir'ah syariah, minhaj artinya sama jalan. Ibnu Ajibah mengatakan syir'atan itu adalah laku raga, minhajan laku batin. Rekan-rekan yang saya muliakan, ketika Rasulullah ditanya tentang apa yang paling utama dalam amalan, wahai Nabi, afdhalul a'mal itu apa Nabi? Nabi jawabannya tidak sama. Al-kasbu minal halal, bekerja mencari yang halal itu afdhalul a'mal. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, afdhalul a'mal as-sholatu fi awali waqtiyah, paling bagus beramal itu ya sholat di awal waktu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Farwah. Rasulullah juga mengatakan afdhalul a'mali ma ukrihat alaihi nufus, yang paling baik amalnya, yang paling utama itu adalah amal-amalan yang tidak disukai oleh nafsumu. Coba, Rasulullah bukannya beliau tidak tahu bahwa yang paling baik amalnya itu sesungguhnya ya ini saja. Tetapi kenapa Rasulullah kok berbeda-beda? Justru itulah pengetahuan Rasulullah. Beliau tahu kondisi orang yang bertanya, beliau tahu konteksnya seperti apa, sehingga beliau menjawab berbeda-beda.
Perbedaan amal-amal tersebut sesungguhnya muaranya sama, ridho ilah, semua muaranya sama, ubudiyah, akan tetapi dalam konteks dan subjek yang berbeda, yang melakukannya tidak sama. Tempatnya bisa jadi berbeda, suasananya satu sama yang lain tidak bisa disamakan, sehingga jawaban Nabi betul-betul bijaksana dan menunjukkan nubuwah beliau. Beliau menjawabnya berbeda-beda. Rekan-rekan yang saya muliakan, dengan demikian ketika ada kesempatan rahmatnya Allah dan iradah Allah tiba pada suasana hatimu, kenali apa yang engkau butuhkan, kenali, identifikasi apa yang paling cocok dengan amalan yang sekarang engkau dalam suasana apa, dan kemudian lakukan itu. Rekan-rekan yang saya muliakan, kita contohkan ya, orang yang hatinya dipenuhi dengan ketamaan itu harus dipupuskan, contohnya dengan puasa. Puasanya kurang, tingkatkan infak malnya, maka nanti akan menjadikan tamak tergantikan dengan qanaah. Dan tanawa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Untuk diri kita, internal kita, kembali kepada pribadi kita, kita harus melihat, identifikasi diri, apa yang paling kita butuhkan, apa yang paling cocok dengan kita. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi, orang mukmin ke-6 di muka bumi saat itu, beliau tidak suka puasa karena memang fisik beliau itu kan bukan fisik yang kuat ya. Tetapi kalau soal ta'lim wa ta'alumul Quran, Ibnu Mas'ud adalah orang terdepan. Berbeda dengan Abdullah bin Amr bin As, sahabat Rasulullah yang paling banyak mencatat hadis. Beliau sangat suka puasa, bahkan puasa di siang hari tiap hari, bangun malam di malam hari tiap malam, sampai kemudian Rasulullah memberikan petunjuk kepadanya, jangan seperti itu, puasa Daud saja, sehari puasa sehari tidak, karena perutmu punya hak, matamu juga punya hak. Rekan-rekan yang saya muliakan, Ibnu Ajibah ketika mensyarahi hikmah ini, beliau menceritakan, lama khuyiran Nabi alaihi salam baina ayakuna nabiyan malikan au nabiyan abdan. Ketika Nabi diberi pilihan, Nabi, kata Allah, engkau ingin menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba? Rasulullah menjawab, ya Rabbi, aju'u yauman wa asba'u yauman. Ya Allah, berilah aku kesempatan, sehari kenyang, sehari lapar. Fa idza ji'tu tadarra'tu ilaik, saat aku lapar, aku tadarruk kepadamu. Wa idza syabi'tu hamidtuka, ketika aku kenyang, aku memuja dan memujimu. Rekan-rekan yang saya muliakan, betapa bijaksananya Rasulullah. Beliau tidak memilih antara raja dan hamba. Beliau menginginkan dinamika dan berbagai ragam kehidupan ini beliau rasakan. Maka Rasulullah itulah satu-satunya insan kamil. Kita umatnya, kita hamba Allah yang tak mungkin jadi insan kamil, dipilih seperti para sahabat memilih. Sahabat memilih apa yang cocok untuk kita. Tapi lagi-lagi ini harus kita baca secara objektif, apa yang paling cocok dengan kita. Kadang-kadang kan sering orang membuat pernyataan-pernyataan di mulutnya berbeda dengan di hatinya. Beralasan sufi, malas kerja. Beralasan sudah ma'rifat, malas beramal. Beralasan sudah
cukup dengan ilmu, karena ilmu itu akan didatangkan bagi mereka yang mempunyai hikmah sehingga dia nggak perlu belajar. Bukan seperti itu, rekan-rekan. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, jika hikmah ke-9 yang merupakan nikmat Allah untuk hamba-hambanya ini memberikan kesempatan kita untuk selalu lebih luas, lebih lapang dalam memilih amalan-amalan, maka ketika eksternal, ketika kita melihat keluar, kita juga harus seperti ini. Jangan menjadikan satu pendapatmu sebagai satu-satunya kebenaran. Kita melihat orang itu tarekatnya berbeda, amalannya tidak sama dengan aku. Salah? Oh tidak. Bukankah tanawa'at ajnasul a'mali tanawi waridatil ahwal? Amalan-amalan yang dilakukan oleh selain kita, selain kelompok kita, selain suku dan negara kita, selain ormas kita, bisa jadi tidak sama, tetapi muaranya sama, ridho ilah. Dengan memahami hikmah yang ke-9 ini, internal ke dalam kita selalu mawas diri apa yang paling baik amalan-amalan untuk kita. Keluar kita selalu berbaik sangka kepada sesama hamba Allah yang ingin mencapai ridhonya, bahwa terbuka sekali amalan-amalan yang berbeda dilakukan dengan cara yang tidak sama, namun dengan muara yang sama, yaitu ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan suka menyalahkan, maka jangan terhinggapi oleh penyakit bahwa kita paling benar, bahwa kebenaran itu tunggal dan itu adalah di tangan kita. Tidak, bahwa hikmah ke-9 ini mengajarkan terbuka sekali bagi siapapun untuk berbeda. Luasnya asma Allah al-wasi, luasnya rahmat Allah, luasnya maghfirah Allah, luasnya nur Allah yang bisa datang kepada siapa saja. Jangan engkau persempit dengan prasangka burukmu kepada hamba-hambanya yang berbeda dengan caramu dalam beribadah kepadanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, waridat Ibnu Athaillah As-Sakandari setidaknya 14 hikmah yang terdapat diksi waridat ini, entah wurud, entah warid, entah warida, entah apa. Waridat itu kan wiridan ya. Wiridan apa? Selalu istiqomah. Wiridan apa? Selalu berulang-ulang. Wiridan apa? Tidak terputus. Maksudnya apa? Kombinasi antara amalan ragawi bisa menghasilkan waridat yang sifatnya jiwa, itu bisa dilakukan dan bisa dikerjakan, akan mencapai hasilnya jika dilakukan secara istiqomah. Bukankah Rasulullah juga bersabda, afdhalul a'mal adwamuha wa inqala, sebaik-baiknya amal itu adalah yang terus-menerus sekalipun sedikit. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah, dan kita tahu semua ibunda kita tercinta, salah satu ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu beramalnya tidak banyak, tapi selalu istiqomah. Beliau itu beramalnya sukanya sedikit-sedikit, selalu istiqomah. Beliau itu kalau sholat terkenal agak cepat. Kenapa agak cepat? Khawatir kalau sholat itu kemudian sempat tidak ada khusyuk di bagian sholat itu, maka cepat-cepat. Tetapi beliau selalu istiqomah karena beliau yang meriwayatkan hadis ini. Rekan-rekan yang saya muliakan, maka tanawa'at ajnasul a'mali litanawi waridatil ahwali ini sangat relate sekali ketika kita sambungkan dengan hikmah yang sebelumnya, bahwa sebagai wujud daripada kelanjutan
kita merespon pintu makrifat yang dibukakan oleh Allah untuk kita, lanjutkan dengan cara identifikasi amalan apa yang paling cocok untukmu, baik fardu maupun sunnah. Amalkan dengan istiqomah, maka itu akan bisa menyempurnakan makrifatmu. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah suatu keluasan syariat, dan ini menunjukkan bahwa agama Allah yang dibawa oleh Rasulullah ini selalu cocok dan kontekstual, menyesuaikan tempat, menyesuaikan perbedaan orang yang melakukan dan mengamalkannya. Inilah hikmah yang ke-9. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan makin membuat kita untuk senantiasa semangat menjaga istiqomah amalan kita dan tidak tertipu oleh pencapaian-pencapaian batiniah kita. Kurang, khilaf, dan salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.